Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang baik ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Ponjong, yang mana adik-adik sekalian dalam memulai proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Ponjong diadakan suatu pembinaan yang digagas oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ponjong, yaitu melaksanakan suatu pembinaan wawasan kebangsaan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ponjong yang mana sudah melakukan ataupun melaksanakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan wawasan kebangsaan kepada adik-adik sekalian dalam rangka masa pengenalan lingkungan di sekolah SMK Negeri 1 Ponjong. Pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Kapten CPM Sutiono. Jabatan saya Komandan Koramil 08 Ponjong, Kodim 0730 Gunung Kidul. Saya dilahirkan di Jawa Tengah, yaitu di Kota Purworejo 1972. Kemudian saya penugasan menjadi TNI Angkatan Darat pertama 93, tahun 93 itu di Papua. Dulu masih Irian Jaya. Sampai dengan 2006. Kemudian tahun 2006 saya melaksanakan sekolah CAPA, selesai 2007, kemudian saya ditempatkan di Kodam 4 Diponegoro, yaitu di Jawa Tengah. 2014 saya dipindahkan ke Yogyakarta, dan 2015 saya masuk wilayah Kodim 0730 Gunung Kidul sampai dengan sekarang. Anak saya 2, istri saya 1. Yang pertama semester 7 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kedokteran gigi. Kemudian yang kedua kelas 3 MI di Kulon Progo. Nah, ini perkenalan singkat saya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu masalah wawasan kebangsaan. Refleksi kita bahwa negara kita menjadi merdeka, kemudian berkembang sampai dengan saat sekarang bukan semata-mata pemberian ataupun hadiah dari penjajah. Namun demikian, pendahulu kita, para pendahulu kita, pahlawan pendahulu kita melakukan perlawanan atau perjuangan untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi merdeka, berkembang, dan makmur seperti dengan saat sekarang ini. Ya, kita bisa sekolah, kita bisa mengenyam pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak ada tekanan dari negara lain. Baik, sejarah panjang bangsa kita, kita pernah mempunyai kerajaan, di mana kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan
Majapahit, termasuk juga kerajaan-kerajaan yang lain banyak sekali. Ya. Itu pada masa-masa kejayaannya itu bisa seperti Majapahit, itu bisa menguasai seluruh Pulau Jawa, bahkan sampai di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kemudian Sriwijaya, kita tahu ya, Sriwijaya dengan kerajaan yang besar bisa menguasai perdagangan laut, yaitu di Selat Malaka, ya, pada masa kejayaannya. Namun demikian, dari sejarah bisa kita lihat kerajaan-kerajaan itu hancur. Itu karena apa? Ya karena terjadinya perang saudara, perebutan tahta, dan tidak ada persatuan ataupun kesatuan yang kuat. Ini adalah sejarah panjang kita. Ya. Adik-adik pasti masih ingat betul sejarah ini. Ya. Karena adik-adik mulai dari kelas SD sampai dengan SMP sebelum masuk di SMK ini tentunya sudah belajar tentang sejarah ini. Ini sejarah panjang bangsa kita, ya. Sebelum kita memasuki era sekarang. Kemudian kita menginjak pada masa penjajahan, ya, masa penjajahan. Selama 350 tahun ataupun 3,5 abad kita hidup di zaman penjajahan, ya, mulai dari Portugis, kemudian dari Belanda sampai dengan Jepang dan sekutu-sekutunya. Ya. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah, kekayaan sumber alam kita dirampas untuk kepentingan bangsa mereka, sedangkan kita hanya istilahnya ketempatan saja, tapi kita tidak bisa mengenyam sumber daya alam yang ada di Indonesia, negara kita ini. Ya. Kita ditipu, kita diadu domba. Nah, kita diadu domba. Kita pendidikan juga dibatasi, hanya orang-orang tertentu saja, tidak seperti zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang kita sudah bebas, bisa melakukan pendidikan setinggi langit, ya. Mau sampai S1, S2, sampai dengan S3, bahkan doktor. Zaman sekarang kita sudah bisa kita lakukan. Ini sejarah panjang bangsa kita. Ya. Banyak sekali perlawanan-perlawanan yang terkenal, ya, mulai dari Cut Nyak-Din di Aceh, kemudian Pangeran Diponegoro, Patimura, Martin Inde di Papua sana, melakukan perlawanan terhadap penjajah ini. Tapi semuanya nonsen, tidak ada yang berhasil. Karena apa? Perlawanan itu hanya bersifat kedaerahan, masing-masing, dan tidak ada hasilnya. Ya. Kemudianlah berkembang lagi ke masa selanjutnya, ya, yaitu masa kebangkitan nasional, atau lebih kita kenal sebagai Budi Utomo pada tahun 1908. Itu awal dari kebangkitan bangsa kita. Kemudian disusul lagi tanggal 28 Oktober, ya, yaitu 28 Oktober tahun 1908 atau yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, berkumpullah perwakilan-perwakilan pemuda dari bangsa kita, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke,
berkumpul di Jakarta untuk mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Ya. Di antaranya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kemudian kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mulai dari situlah terbentuknya persatuan dan kesatuan untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Nah, karena persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke, akhirnya pada tahun 1945 Indonesia resmi memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Ya, kita sudah masuk pada zaman kemerdekaan yang pada saat itu kita tahu diproklamirkan oleh Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Bung Hatta. Ini sejarah panjang dari mulai zaman kerajaan, perjuangan, sampai kita merdeka. Nah, sekarang pada zaman kemerdekaan, apakah kita tidak punya ancaman? Masih. Ancaman itu ada. Dan bahkan cenderung lebih meningkat dan membahayakan. Ya. Ancaman yang pertama kita tahu proxy war, ya. Itu negara-negara yang mempunyai kepentingan untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menghancurkan negara kita. Banyak sekali kita mendapat ancaman itu melalui proxy war. Ya, tidak nyata, bukan kita dijajah dengan menggunakan serangan-serangan senjata, kemudian roket dan lain, bukan. Hanya mempengaruhi generasi-generasi ataupun apa yang bisa terpengaruh dan bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Itu proxy war ancamannya. Ya? Proxy war ancaman pertama ada narkoba. Ya, siapa yang tidak tahu narkoba? Narkoba ini di Indonesia kita resmi mempunyai undang-undangnya baru diperkirakan kita tahu undang-undang tentang narkotika itu baru dibentuk sekitar tahun 1998-an. Sebelumnya Indonesia belum punya undang-undang tentang narkoba, tentang narkotika. Adik-adik sebagai generasi emas, tentunya saya sangat berpesan, jangan sekali-sekali mensalahgunakan narkoba ini. Ya. Ini sangat rawan dan sangat merusak mental kalian. Ya, mental kalian akan dirusak dengan namanya narkoba ini. Kemudian proxy war yang pertama, konflik antar partai. Konflik antar partai. Banyak sekali kejadian-kejadian antar partai, konflik-konflik yang mempunyai potensi untuk perpecahan. Nah, kita tahu, ya, kita kalau melihat di media massa, media TV dan lain sebagainya, kita tahu bagaimana konflik-konflik yang ditimbulkan oleh partai. Ya, kalau kita tahu kemarin Partai Demokrat ada 2 yang mengklaim sebagai ketua umumnya. Ini, di situ kita bisa lihat bagaimana pengaruhnya pada masyarakat. Kemudian pada saat mau dilaksanakan pilkada, pilpres, dan lain sebagainya, potensi-potensi untuk perpecahan itu sangat terbuka. Nah, ini. Kemudian manuver politik, ya, manuver politik. Rata-rata politikus kita begitu manuver politik ataupun pindah ke
partai-partai lain, pasti dia akan menyerang partai yang ditinggalkan. Nah, itu. Kemudian konflik antar lembaga pemerintah. Nah, sekarang yang sedang berjalan, KPK, ya, KPK sekarang diserang habis-habisan. Nah, ini KPK yang merupakan aset negara yang bergerak di bidang korupsi, ini sekarang mendapat serangan yang luar biasa, ya, termasuk antar lembaga yang lain. Kemudian kompleks SARA, nah kita tahu SARA, suku, agama, ras. Di Ambon pernah pecah antara konflik suku, bahkan merembet sampai di konflik agama. Banyak, tidak sedikit korban meninggal, tidak sedikit orang yang kehilangan tempat tinggal, sampai bahkan harus mengungsi jauh dari tempat kelahirannya. Saya tahu pada saat saya dinas di Sorong, Papua, pada saat itu saya masih di sana, itu kita menerima eksodus tuh setiap kapal yang datang membawa pengungsi dari Ambon. Tempatnya di mana? Tempatnya hanya di lapangan, di bangunan lama, sangat menderita, kasihan. Ini konflik yang ditimbulkan. Ya. Kemudian kita tahu ada PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya. Partai Komunis Indonesia ini pada tahun 65, ya, terakhir PKI melakukan agresinya, ya, dengan membunuh 7 jenderal pahlawan revolusi dengan kejamnya, sampai akibat yang ditimbulkan dari keganasan G30 SPK ini. Kita tahu, ya, bahaya laten komunis itu masih tetap mengancam. Ya, adik-adik tentunya udah pernah tahu, walaupun tidak menyaksikan langsung, mungkin dari pelajaran-pelajaran sekolah, apa itu PKI. Dari film G30 PKI, masih sering kita lihat di layar televisi maupun di film-film bentuk di YouTube maupun di sarana media yang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah proxy war telah terjadi di Indonesia? Sedang terjadi. Serangan itu sedang terjadi. Kita sangat merasakan. Ya. Untuk itu, mari satukan langkah, bersatu padu, dan bersinergi, bergotong royong, menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. Ya, saya berpesan kepada adik-adik sekalian, semangat belajar harus kalian tanamkan, ya. Apalagi di masa pandemi ini, tentunya adik-adik sekalian mempunyai hambatan ataupun tantangan dalam menimba ilmu, karena tidak melakukan pendidikan ataupun proses belajar mengajar dengan tatap muka, tapi dengan sarana daring. Dan ini tentunya banyak hal-hal yang kurang, ya, antara teman kalian tidak mengenal, ya, dengan guru kalian tidak bisa mengenalinya. Namun demikian saya berpesan tetap semangat untuk menimba ilmu. Kemudian masalah narkoba, ya, tidak ada wilayah di Indonesia yang bersih dari narkoba. Jalur masuk narkoba terutama melalui jalur laut dan pelabuhan ataupun jalur tikus sangat terbuka lebar karena luasnya bangsa kita ini. Kemudian penduduk Indonesia 270 juta jiwa, ya, di tahun 2020. Itu akan menjadi pasar potensial narkoba.
Dengan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia kurang lebih itu ada 5 juta orang. Kemudian daya rusak kejahatan narkoba lebih serius dibanding korupsi maupun terorisme. Narkoba sebagai mesin pembunuh massal atau silent killer yang merupakan merusak manusia terutama pada fungsi kerja otak, fisik, dan emosi. Tidak ada jaminan sembuh bagi pecandu. Diperkirakan ada sekitar 40 orang per hari meninggal karena narkoba. Kerugian akibat penyalahgunaan narkoba tentunya sangat besar. Makanya saya berpesan sekali lagi kepada adik-adik, jauhi penyalahgunaan narkoba. Ini akan merusak jiwa generasi emas seperti adik-adik sekalian. Bagaimana kondisi di Indonesia sekarang ini? Nah, posisi geografis Indonesia terdiri dari kurang lebih ada 17.504 pulau, ya, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada 1.340 suku, 546 bahasa dan 6 agama, serta 34 provinsi. Tentunya ini yang menjadi tantangan buat Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bagaimana tidak kita bisa menyatukan 17.504 pulau tanpa ada persatuan dan kesatuan. Kemudian 6 agama itu juga rentan. Pada saat sekarang ini sudah berkembang intoleransi dan lain sebagainya. Ya. Kita sangat terbuka konflik antar agama yang sangat rawan bisa terjadi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk di Indonesia kurang lebih 4 juta jiwa per tahun. Kita lihat, ini ada populasi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Kita menjadi urutan terbesar keempat, ya, setelah Cina, India, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian baru Indonesia. Ini pertumbuhan penduduk Indonesia juga menjadi suatu PR buat kita, karena di situ kita harus membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan SDM dan lain sebagainya. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mempunyai semangat untuk belajar, tentunya kita akan menjadi orang yang terbelakang. Ya. Adik-adik memilih sekolah di SMK tentunya punya tujuan, ya. Karena setelah keluar dari SMK, adik-adik mempunyai keahlian untuk bekerja, bisa secara mandiri dengan membuka bengkel dan lain sebagainya. Tentunya ini tujuan adik-adik untuk belajar di SMK ini. Ini, apakah proxy war telah terjadi di Indonesia? Tadi saya sudah singgung, mari satukan langkah, bersatu padu
dan bersinergi, bergotong royong menjaga keselamatan bangsa dan negara ini. Karena kita jangan pernah terulang lagi. Kita diadu domba dengan taktik divide et impera, ya, sangat memporak-porandakan kesatuan dan kesatuan kita. Kita diadu domba oleh penjajah zaman dulu, jangan sampai terjadi lagi pada saat sekarang. Bangsa dan negara Indonesia tidak akan hancur karena diserang musuh dari negara lain. Ya. Kalau kita mempunyai rasa persatuan dan kesatuan, ya. Hal tersebut diperlukan pemersatu bangsa dan negara ini. Ya. Kita tahu kita mempunyai ideologi, yaitu Pancasila. Ini terbukti bisa menyatukan berbagai suku, bangsa, agama yang tadi saya sebutkan. Ya. Kita mempunyai ideologi yaitu Pancasila, dan tidak ada dari kelompok manapun yang bisa menggantikan lambang negara kita yaitu Pancasila. Ya. Permasalahan mendasar bangsa ini, kehilangan nilai-nilai luhur, hilangnya semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hilangnya semangat gotong royong. Yang ketiga, hilangnya amalan Pancasila dalam mengatasi masalah bangsa. Nah, ini permasalahan mendasar bangsa ini. Ada 3. Apakah kehancuran Sriwijaya dan Majapahit harus dialami oleh bangsa Indonesia lagi? Tentunya tidak jawabnya, dan jangan sampai terjadi. NKRI harga mati. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa di Rwanda, Irak, Libya, Suriah, Yaman, hancur. Ya, hancur. Karena kita tidak mempunyai pandangan yang sama, kita tidak mempunyai ideologi yang sama dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Perlu kita ingat bersama bahwa bangsa Indonesia ada karena adanya Sumpah Pemuda. Ya. Negara Indonesia ada karena adanya Pancasila. Yang kita kenal ada 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai landasan ataupun ideologi bangsa Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, itu yang harus kita pegang. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mensatukan berbagai suku, ras, agama, dan perbedaan yang lain. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bertoleransi dan lain sebagainya. Ada gotong royong dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan Pancasila. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta keadilan dalam masyarakat dan kesamaan kedudukan di depan hukum. Jadi hukum tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Jangan sampai terjadi. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika menjiwai kehidupan bermasyarakat sehingga tetap tercipta kerukunan dan toleransi. Tidak ada lagi intoleransi, adanya toleransi. Kemudian NKRI diperjuangkan
agar berdaulat, utuh dan selamat. Ini bukan hanya tugas TNI maupun tugas Polri, tapi tugas kita semuanya. Termasuk juga nanti menjadi tugas adik-adik sekalian yang nantinya akan menjadi penyambung tongkat estafet bangsa ini. Mungkin nanti adik-adik ada yang menggantikan saya seperti ini. Saya sudah selesai tugas saya, akan saya estafetkan kepada adik-adik sekalian. Warisan para pendahulu pendiri bangsa adalah pusaka. Ya. Ini pusaka harus dijaga. Kita tahu, ya, kita punya lagu nasional yaitu Indonesia Pusaka. Generasi muda harus dapat menjadi pemersatu semua komponen bangsa, bukan menjadi pemecah belah bangsa ini. Kecintaan kita pada bangsa Indonesia atau nasionalisme kita akan semakin meningkat manakala banyak anak bangsa yang berkualitas di dunia, ya, berprestasi di kancah dunia, seperti banyak, ya, tokoh-tokoh yang berprestasi seperti pemain-pemain pebulu tangkis Indonesia yang mengharumkan Indonesia, kemudian atlet-atlet lainnya yang mengharumkan bangsa Indonesia. Itu akan memupuk rasa nasionalisme kita. Baik, mungkin bisa saya sampaikan tentang wawasan kebangsaan ini. Karena keterbatasan waktu, saya sampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah sarana yang baik untuk melakukan pembinaan, memupuk rasa nasionalisme yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.